Shalom Lisa, shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi mengenai global warming. Yang pertama, ada apa itu global warming? Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Lalu penyebab dari global warming sendiri ada meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Yang kedua ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca mengakibatkan panas terperangkap di atmosfer bumi. Meskipun bermanfaat, kelebihan gas rumah kaca dapat berdampak buruk pada iklim dan juga cuaca. Yang ketiga ada polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Plastik yang terkena sinar matahari menghasilkan gas metana, salah satu penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global. Plastik dan styrofoam yang tidak bisa didaur ulang juga berkontribusi pada emisi CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya ada boros penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan menguras cadangan energi dan memerlukan pembakaran batu bara yang meningkatkan pemanasan global. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Asap dari industri pabrik menyebabkan polusi udara dan berkontribusi pada pemanasan global. Selanjutnya ada penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Hutan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kerusakan hutan menyebabkan peningkatan pemanasan global. Yang terakhir ada penggunaan klorofluorokarbon atau CFC secara berlebihan. CFC digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Zat ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. Lalu dampak dari global warming adalah meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua ada mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang ketiga ada peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Yang keempat ada hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Curah hujan dan cuaca tidak menentu, sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Yang keenam ada lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer itu sendiri menipis. Lapisan ozon memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Lalu bagaimana cara mengatasi global warming? Yang pertama ada konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Yang kedua ada menggunakan energi alternatif. Energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, energi surya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya penggunaan kompor minyak. Asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak tanah naik ke udara. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Yang terakhir ada edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Pemahaman mengenai pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.